Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi video tentang pembelajaran bahasa Inggris, ya, dimana materinya adalah tenses, ya. Mungkin kalian sering dengar apa itu yang namanya tenses, tetapi mungkin ada yang belum paham, ya. Jadi aku kasih tahu di sini, tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris disebut dengan verb, ya. Jadi nanti verb ini atau kata kerja ini akan berubah menyesuaikan dengan waktunya. Ya, waktu atau kapan kalimat itu diucapkan atau kejadian itu terjadi. Perubahan bentuk kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Ya, sekarang peristiwa itu bisa terjadi sekarang, masa lalu, atau masa depan. Serta sifat kejadiannya, ya, yang lebih rinci, apakah itu sedang berlangsung atau telah selesai atau kebiasaan. Nah, ini adalah pengertian daripada tenses. Salah satu tenses pertama kali akan kita bahas adalah simple present tense. Oke, sebelum itu kita perlu ketahui dulu bahwa tiga waktu utama, ya, ada tiga waktu utama terbagi menjadi sekarang, ya, atau present, meliputi kejadian rutin atau fakta. Kemudian ada masa lalu atau lampau, ya, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan past. Ya, past itu adalah kejadian lampau, ya, kejadian yang sudah selesai. Kemudian ada masa depan atau future, kejadian yang akan terjadi. Nah, simple present tense ini itu masuknya adalah yang ini, sekarang, ya. Makanya dinamakan dengan simple present tense. Ya, tenses yang digunakan ketika kejadiannya ini rutin atau fakta. Oke. Kapan digunakan? Simple present tense itu digunakan ketika yang pertama kebiasaan atau rutinitas, habits or daily activities, ya, rutinitas. Kemudian yang kedua adalah fakta umum atau kebenaran ilmiah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan general truths, ya. Nah, sebenarnya ada lagi tapi aku kasih dua aja karena ini yang sering digunakan. Kemudian rumus. Yang pertama kita bahas rumusnya terlebih dahulu. Rumus dari simple present tense adalah ini yang kalimat yang menggunakan kata kerja, ya. Jadi kalimat itu ada yang menggunakan kata kerja dan ada yang tidak membutuhkan kata kerja. Nah, ini yang pakai kata kerja terlebih dahulu atau dinamakan kalimat verbal, ya, atau verbal sentence. Rumusnya apa? Rumusnya itu yang pertama adalah subjek, kemudian verb 1, ya. Jadi simple present tense itu menggunakan kata kerja bentuk ke-1 atau disebut dengan verb 1, verb 1. Nanti verb ini terkadang membutuhkan s atau es, atau tidak, tergantung dengan subjeknya. Ya, kemudian plus objek. Ya, oke. Nah, ini aku kasih tabel, ya, untuk memudahkan kita apakah kata kerjanya membutuhkan s atau sorry, apakah kata kerjanya tidak membutuhkan s atau membutuhkan. Ini sorry, ini es, ya, s. Oke. Ketika subjeknya I, you, we, they, ya, saya, kamu atau Anda, kita atau kami, kemudian mereka, itu nanti kata kerjanya tidak memerlukan s. Tidak memerlukan s atau es. Nah, ketika subjeknya menggunakan he, she, it, ya, he, she, it ini adalah kata ganti atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan pronoun.
ya, pronoun. Kata ganti ini meliputi he ini adalah dia laki-laki, ya. Kemudian she itu dia perempuan, kemudian it itu dia selain manusia, ya. Entah itu hewan ataupun benda. Oke. Nah, he, she, it ini membutuhkan s atau es. Kata kerjanya nanti. Nanti mungkin lebih gamblangnya ketika di contoh kalimat, ya. Nah, selain itu, ketika subjeknya adalah nama orang tunggal, ya, nama orang satu, misalkan Doni. Doni itu satu. Ataupun Maya. Maya itu satu, kan. Itu pakai atau ditambah, kata kerjanya nanti membutuhkan s atau es. Ya, oke. Nah, ketika nama orangnya jamak, ya, nama orangnya jamak, jamak dalam bahasa Inggris itu lebih dari satu, ya. Dalam bahasa Inggris itu ketika lebih dari satu itu disebut dengan jamak. Misalkan Maya and Safa, Maya and Safa lebih dari satu. Itu nanti kata kerjanya tidak membutuhkan s atau s. Ya, oke, gitu ya. Nah, ini ke contoh kalimat. Contoh kalimat verbal menggunakan simple present tense. Nah, di sini ada kalimat Doni pergi ke sekolah setiap hari Senin. Nah, waktu setiap hari Senin ini menunjukkan bahwa si Doni ini memiliki rutinitas, ya, memiliki rutinitas setiap hari Senin dia itu pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini karena waktunya menunjukkan kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang atau rutinitas, maka kalimat ini nanti dalam bahasa Inggris masuknya ke simple present tense, ya. Rutinitas ini tadi. Mana ya? Nah, ini kebiasaan atau rutinitas, ya kan? Menggunakan maka tensesnya menggunakan simple present tense. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bahasa Inggrisnya begini. Doni goes to school every Monday. Nah, ini tense itu merubah ini kata kerja. Kata kerja goes. Goes ini berasal dari kata go, ya, pergi. Ya, kenapa jadi goes? Ya, kenapa jadi goes? Karena subjeknya Doni, tunggal, ya, nama orang tunggal ini tadi. Nama orang tunggal ini butuh s, ya. Oh, atau es, ya. Jadi kata kerja go ini, ya, karena subjeknya adalah nama orang tunggal, maka go-nya menjadi goes. Nah, jadi kalimatnya dalam bahasa Inggris, Doni pergi ke sekolah setiap hari Senin menjadi Doni goes to school every Monday. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada kalimat Salma dan Rara membaca beberapa buku setiap malam. Nah, ini ada setiap malam. Ini rutinitas juga, ya. Jadi rutinitas setiap malamnya si Salma dan Rara. Makanya ini nanti pakai simple present tense. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Oke.